warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hari Agustian. Kami dari Ruang Setara ingin mempresentasikan hasil usaha Hari bersama teman saya, itu Ahmad Satria. Berhubung kita sekarang ada wabah virus corona, kami diminta oleh dosen untuk mempresentasikan hasil usaha kita itu di rumah masing-masing. Tapi nggak apa-apa, kita tidak putus asa, kita tetap bersemangat belajar dan terus belajar. Oke. Nah, di sini ada nama usaha kita, yaitu Ruang Setara CO. Nah, di sini juga ada nama kelompok saya, itu Ahmad Satria, dan saya sendiri Hari Agustian. Nah, di sini juga ada sosial medianya kita mempunyai, yaitu @ruangsetara.co ya. Dan juga jangan lupa ada juga @ruang setara katalog, swipe up ya. Nah, di sini juga ada latar belakang pesatnya perkembangan dunia fashion, terutama yang sedang melanda anak muda di daerah Kota Tangerang, menyebabkan kebutuhan akan ketersediaan fashion semakin meningkat. Ini bisa dilihat dengan begitu maraknya pusat perbelanjaan yang menjual dan mengiklankan bermacam-macam gaya fashion. Juga tidak ketinggalan toko-toko di sepanjang jalan yang memanjang display gaya-gaya fashion yang bervariatif. Melihat peluang itu dan melihat potensi yang pada saat ini, kami akan menekuni bisnis ini lebih lanjut. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini juga ada tujuan usaha. Bisa dilihat. Tujuan usaha yang hendak dicapai adalah: satu, menumbuh kembangkan jiwa wirausaha. Kedua, meningkatkan taraf hidup menjadi lebih baik untuk memperoleh keuntungan. Tiga, melatih kemandirian. Keempat, membuat usaha yang menguntungkan dan berkelanjutan. Nah, di sini ada deskripsi umum usaha. Nah, di sini juga nih ada nama usaha kita berdua, ada itu Ruang Setara CO. Nah, kita juga mempunyai slogan Perfect Fashion Industry yang beralamat di Jalan Nusa Indah Regensi, Kota Tangerang. Barang yang dijual baju desain. Di sini juga ada sosial media lagi. Nah, @ruang setara CO dan @ruang setara katalog. Swipe up. Nah, di sini ada desain pertama kita nih. Nah, desain pertama kita seperti ini. Nah, ini ada bajunya nih. Nah, bisa dilihat ini desain pertama kita. Nah, ini desain pertama kita nih. Nah, ini juga ada desain kedua kita dari Ruang Setara. Ini yang terbaru. Ini yang terbaru. Tapi belum kita foto karena kita ada sedikit masalah, yaitu tidak boleh keluar kemana-mana karena ada virus corona, takut ini nyebar. Oke, kita lanjut ke topik ya. Nah, bahan baju yang kami gunakan adalah katun Combat 30S. Kelebihan bahan kain katun Combat 30S: satu, cocok untuk cuaca tropis di Indonesia. Kedua, tidak kaku, enteng, serta nyaman dipakai. Nah, sablon yang kami gunakan adalah teknik rubber. Teknik rubber adalah sablon yang elastis, merupakan salah satu jenis sablon yang ramai dipakai di kalangan konveksi di masyarakat. Kelebihan sablon rubber yaitu: satu, elastis. Bahannya yang terbuat dari karet membuatnya lentur dan tidak pecah jika ditarik-tarik. Juga ketika jangka panjang kain mulai melar, maka sablon akan mengikuti ukuran kain tersebut. Kedua lagi, cepat kering. Dalam sudut percepatan produksi ini merupakan sebuah kelebihan yang signifikan. Bayangkan saja, dengan menggunakan mesin head press yang diatur pada suhu 120 derajat, tinta rubber dapat mengering hanya dalam 15-20 detik. Jika tidak menggunakan mesin, hanya sekitar 5-10 menit. Cukup untuk bisa mempercepat produksi jika pemesanan sablon sedang menumpuk. Nah, kita tadi membahas sablon. Nah, sekarang ada juga kita membahas analisis SWOT. Oke, kita membahas analisis SWOT. Ada kekuatan. Satu, produksi sablon rubber sangat diminati berbagai kalangan karena berkualitas dan perawatannya yang mudah. Kedua, bahan baju berkualitas.
3. Display produk kami menarik dan fashionable. 4. Produksi baju kami tidak kaku, enteng, serta nyaman dipakai untuk cuaca tropis di Indonesia. Di balik ada kekuatan, pasti ada kelemahan. 1. Jika produk kami masih tersisa, maka kami akan menggunakan untuk pakaian sehari-hari. 2. Minat pembeli bisa menurun bila ada usaha yang sama melakukan penipuan. 3. Pengiriman bisa saja rusak oleh pihak ketiga, dalam hal ini jasa ekspedisi. 4. Ada beberapa pesaing lain yang sudah terlebih dahulu berdiri. Nah, di sini juga ada peluang. Nah, ada peluang. 1. Baju desain menjadi tren di kalangan remaja masa kini. 2. Target pasar sangat meyakinkan. 3. Keuntungan yang didapat cukup besar, berkisar 30-40%. Nah, ada peluang, pasti ada ancaman. Nah, sini juga ada ancaman. 1. Munculnya usaha-usaha yang sejenis. 2. Persaingan harga dengan toko-toko lain yang lebih murah. 3. Harga bahan-bahan yang tiba-tiba naik sehingga berpengaruh pada biaya produksi dan penjualan. 4. Berkembangnya teknologi yang memudahkan orang mengakses internet untuk memesan kaos di tempat lain. Nah, di sini juga ada aspek pemasaran. 1. Target konsumen. Target pasar produksi kami adalah untuk kalangan masyarakat seperti anak-anak, remaja, dan dewasa. 2. Strategi pemasaran. Dalam penjualan dan pemasaran produk ini, ada beberapa strategi yang digunakan, yaitu menetapkan harga yang relatif murah agar masyarakat dapat menjangkau harganya. 3. Melakukan pelayanan yang terbaik, yaitu dengan menerapkan pelayanan prima dan sopan dan ramah. Nah, 4. Ada promosi. Dengan mengiklankan di media sosial, kita juga dapat saat membeli baju setara mendapatkan stiker. Nah, ini stikernya bisa dilihat nih. Setiap baju setara pasti mendapatkan stiker. Nah, bisa dilihat tuh stikernya. 4. Ada sistem penjualan atau distribusi. Sistem penjualan yang digunakan dalam penjualan produk ini adalah melalui media sosial atau bisa membeli di toko baju distro yang telah bekerjasama dengan kami. Di sini ada rincian biaya, bisa dilihat. Nah, modal yang kami peroleh adalah dengan mengumpulkan dana sebesar 850.000 untuk menjalankan usaha ini. Mengeluarkan modal yang kami perlukan dari peralatan dan bahan baku, yaitu 420.000 ditambah 360.000 ditambah 50.000. Hasilnya 830.000. Bahan baju katun combat 30S itu satu lusin 420.000. Nah, ada juga sablon rubber satu lusin itu 360.000. Nah, di sini ada kesalahan, kami tidak memakai plastik. Produk pertama kita memakai tote bag. Nah, ini ada tote bagnya. Kenapa kita memakai tote bag? Karena ini produk pertama kita harus ya, karena ini lebih ramah lingkungan ketimbang plastik. Nah, karena kita kan plastik itu udah banyak, makanya kita beda dari yang lain. Makanya kita pakai ini, ya cover bag. Nah, di sini juga ada kalkulasi harga pengeluaran, harga jual dan keuntungan. Ini ada harga pengeluaran produksi 830.000 per lusin. Nah, tuh bisa lihat. Harga jual ini ada 110.000 per baju, karena ini usaha baru jadi kami diskon itu 100.000. Nah, ini kesimpulan bahwa dalam memilih suatu usaha perlu mengetahui terlebih dahulu berbagai macam hal yang berhubungan dengan usaha yang didirikan, seperti mengetahui peluang usaha, lokasi yang strategis, pemasaran produk, dan aspek-aspek lain yang berkenan dengan pendirian usaha, sehingga usaha yang akan dijalankan dapat berjalan dengan baik. Usaha baju desain ini dapat membantu menciptakan lapangan usaha baru sehingga mengurangi pengangguran. Oke. Sekian presentasi dari kami dari Ruang Setara. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.